tadi sudah disinggung tentang penegakan hukum dan keadilan, ya. Nah, kalau dari sisi generasi muda sendiri ini bagaimana nih, Bung Sana, tentang penegakan hukum dan keadilan? Apakah itu sudah berjalan sesuai dengan aturan mainnya, atau bagaimana nih menurut pandangan Bung Sana selaku generasi muda nih? Mengenai penegakan hukum dan keadilan di Indonesia ini, saya agak sedikit ini, Pak, ya. Agak bingung juga apakah sudah berjalan. Apabila ditanyakan apakah sudah berjalan penegakan hukum dan keadilan dalam segi apa? Dari satu sisi aja menurut pandangan Bung Sana nih. Penegakan hukum di Indonesia, saya rasa masih banyak abu-abu, masih ranah abu-abu, masih banyak ranah abu-abu. Karena sering kita saksikan bersama, saya rasa mengenai penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih ada pada ruang abu-abu, Pak, ya. Karena sering kita lihat dari penegakan hukum, contohnya misal maling ayam dengan maling uang negara. Wow. Ya, mohon maaf. Ya, itu sangat jauh sekali perbedaan ancaman hukuman dan juga mengenai perlakuan. Maling ayam bisa sama ancaman hukumannya dengan maling yang ratusan juta atau miliar, ya. Dan dari segi fasilitas, maling ayam seperti saya lihat kenyataan seperti tidak dimanusiakan, tidak mendapatkan, tidak manusiawi diperlakukannya. Sedangkan untuk yang koruptor, yang maling uang negara, ya, uang rakyat, yang jelas-jelas yang berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, mendapatkan fasilitas yang mewah, bisa dikatakan mewah. Ya, mungkin saya lihat sendiri, ya, kalau koruptor keluar dari setelah di KPK pakai rompi orange, dada segala macam. Nah, kira-kira menurut Pak Tengku ini apakah sudah adil, Pak? Seperti tadi Bang Sana bilang, ini yang antara maling ayam dan korupsi uang negara nih. Menurut Pak Tengku gimana nih, Pak? Ya, memang kenyataan memang demikian. Ya. Kenyataannya. Namun demikian, tentang keadilan hukum atau penegakan hukum bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama kita lihat daripada regulasi atau tentang perundang-undangan dalam mengatur tatanan hukum itu sendiri. Tentang regulasi ini atau perundang-undangan yang ada atau perpu yang ada, itu sudah mendapatkan satu penguatan yang cukup baik. Namun tentu kesempurnaan itu masih terus harus diperbaiki. Karena sebuah regulasi itu tentu hasil kajian, hasil analisa, kemudian pembahasan yang cukup panjang, baru dibuat sebuah ketetapan menjadi perpu dan perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua, kita lihat dari sisi penegakan hukum yang menggunakan regulasi dan perpu itu sendiri. Nah, ini memang dalam kenyataannya ada oknum-oknum, ya kan? Penegakan oknum ya. Kita nggak bicarakan penegakan hukum, tidak bicara institusi, ya. Kita nggak bicara institusi, ya. Ada oknum-oknum penegakan hukum memang melakukan penyalahgunaan wewenang misalnya. Kemudian mereka melakukan sesuatu yang justru berlawanan hukum itu sendiri atau bertentangan hukum itu sendiri. Nah, bagaimana bisa menegakkan hukum kalau dilakukan dengan cara melawan hukum? Nah, sehingga hal ini dari sisi penegakan hukum itu sendiri
ada 3 hal yang sangat kita butuhkan agar kesatuan dan persatuan kita ini terus menguat. Yang pertama, memang harus diperkuat pengawasan hukum itu sendiri. Selain pengawasan hukum, pengawasan penegakan hukum. Oh. Nah, itu perlu dilakukan. Berarti ada berlapis itu. Berlapis diperkuat. Ya? Baik itu pengawasan kelembagaan maupun pengawasan masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian selain pengawasan, yang perlu dilakukan adalah evaluasi. Kita tidak boleh merasa malu melakukan evaluasi tentang penegakan hukum di Indonesia. Oh. Apakah penegakan hukum yang terjadi ini sudah sesuai belum dengan tujuan hukum itu sendiri? Iya. Kalau ternyata belum, ini penyebabnya apa? Apakah penegakan hukum itu sendiri atau oknumnya? Nah, itu harus mesti kita lihat, karena dari sisi penegakan hukum terkadang tidak tertutup kemungkinan ada intervensi dari pihak-pihak yang di luar kepentingan. Ya, penegakan hukum itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi kita perlu evaluasi secara bersama-sama ataupun secara kelembagaan agar kita tahu betul posisi penegakan hukum di negara ini, prosentase kualitasnya bagaimana. Terakhir yang ketiga, selain evaluasi, ada langkah konkret untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar ke depan jangan sampai ada oknum atau ketidakadilan di depan hukum dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya, mungkin begitu. Tadi Pak Tengku sedikit juga menginikan tentang evaluasi ya, evaluasi dari satu ketentuan hukum ya. Berarti dalam hal ini harus terus ada perbaikan-perbaikan, karena mungkin di dalam perjalanan waktu umpamanya undang-undang tentang A itu sudah lama dibuat dan tidak relevan lagi umpamanya, itu perlu ada perubahan-perubahan dan juga harus ada pengawasan-pengawasan. Tentu evaluasi ini kan bahasa umum. Ya. Adapun bahasa produk hukum itu sendiri adalah peninjauan kembali ataupun amandemen dan sebagainya lah ya. Undang-Undang Dasar 1945 saja ada amandemen. Apalagi berapa kali amandemen? Iya, apalagi turunannya. Nah, jadi ini dalam rangka untuk menuju penyempurnaan. Kita tidak boleh merasa ini tabu, sudah cukup. Nggak boleh merasa ini tabu. Biasa saja. Karena dunia sekarang mungkin akan berbeda dengan dunia akan datang. Jadi, buktinya di dunia hukum kita, undang-undang itu baru lahir. Dulu nggak ada. Ini kan dalam rangka memperkuat. Nah, apakah hukum dagang, apakah hukum lembaga sosial, apakah hukum personal, semua kita evaluasi. Jadi maksud saya seperti itu, supaya lebih baik ke depan. Nah, dari menurut Bang Sona gimana nih kaitannya dengan Sumpah Pemuda nih? Tadi Pak Tengku sudah menginginkan tentang undang-undang nih. Ya, kita juga tahu ini kan apalagi generasi muda sekarang ya, yang mungkin tingkat emosionalnya lebih hebat yang sekarang nih. Nah, kira-kira menurut Bang Sona selaku generasi muda melihat undang-undang atau mungkin aturan yang ada yang sudah dibuat ini harus ada perubahan-perubahan. Kira-kira menurut Bang Sona gimana nih? Ya, Pak. Terima kasih. Mengenai aturan-aturan di Indonesia, tentunya yang namanya aturan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin Pak ya, tadi seperti Pak Tengku katakan juga, sebetulnya banyak undang-undang yang memang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Kemudian peran dari generasi muda sendiri apa ini? Kalau saya lihat kan peran dari generasi muda sekarang begitu ada yang kurang berkenan demo. Nah, apalagi menurut Bang Sona selaku generasi muda ini melihat
situasi dan kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana nih? Mungkin perlunya ada pemahaman dan ya. digencarkan tentang sosialisasi ya, khususnya dalam seperti yang saat ini terjadi, demonstrasi. Seperti kita tahu bahwa sebetulnya ada saluran hukumnya ketika memang kita mau keberatan dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Betul. Jadi mungkin dari kesadaran kita juga perlu ya, dan pemerintah juga harus gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat kita tidak mudah tersulut isu yang belum tentu benar. Mungkin begitu. Nah, kalau menurut Bang Sona sendiri sekarang kan begini, kita ambil contoh ya yang sekarang terjadi nih ya, undang-undang RUU Cipta Kerja nih, ya kan. Sementara demo terus berlangsung. Ini kan penegakan hukum dan keadilan ini yang mungkin sebagian masyarakat atau mungkin sebagian generasi muda yang mewakili tenaga kerja belum adil nih. Itu. Nah, kira-kira menurut Bang Sona gimana nih? Ya, kita sebagai generasi muda mengenai demo, ya mungkin itu adalah salah satu hak daripada warga negara, tapi juga kita harus menjaga nilai-nilai daripada Pancasila sebagai dasar negara kita itu sendiri. Jangan sampai kita ditunggangi, unjuk rasa kita ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang memang ingin memecah belah bangsa kita. Jadi kita sebagai pemuda harus kritis, juga harus hati-hati. Mungkin itu pesan saya sebagai pemuda untuk rekan-rekan yang turun ke jalan, tetap jaga kondusivitas, jangan sampai tersulut isu-isu yang tidak siap. bisa dipertanggungjawabkan. Asal jangan anarkis ya, gitu ya, jangan seperti anarkis. itu ya. Iya, betul. Cuman kan kalau kita lihat sekarang kan memang menyampaikan itu sah-sah saja ya. Itu kan inilah seninya berdemokrasi itu kan. Tadi juga dikatakan Bang Sona sah-sah saja ya, mahasiswa yang turun ke jalan apa segala macam, atau jangan anarkis apa segala macam. Nah, ini kan yang tentang penegakan hukum dan keadilan. Nah, sekarang kalau menurut Pak Tengku nih, ini kan tadi dikatakan bahwa ada salurannya, ya kan? Nah, apakah sejauh ini yang Pak Tengku lihat, apakah tempat salurannya ini dalam hal ini menyampaikan melalui judicial review, apakah itu sudah dilakukan atau belum, Pak? Baik, barangkali mohon izin hari ini kita bisa melihat bersama-sama perundang-undangan yang telah diundangkan. Sudah beberapa undang-undang yang telah diundangkan dilakukan JR. Terlepas dari keputusan JR itu sendiri. Itu sudah cukup baik sebenarnya. Namun masih ada mungkin barangkali regulasi kita atau perundang-undangan telah diundangkan yang perlu di JR lagi. Itu perlu dipersiapkan secara baik. Agar nanti di MK itu bisa diputuskan dengan baik juga dan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan bangsa dan negara ini. Dalam lain hal, sebenarnya sebuah regulasi sebelum diundangkan dia sudah melewati beberapa tahap. Di antaranya tahap pembahasan. Dalam tahap pembahasan ini pasti ada semacam dengar pendapat, masukan-masukan untuk dipertimbangkan dari beberapa stakeholder yang ada. Setelah diundangkan, maka yang perlu kita lakukan di antaranya betul bahwa banyak masyarakat kita yang memang tidak mempelajari secara detail sebuah regulasi itu. Tetapi
Adapun mereka melakukan penolakan ataupun berbicara itu didasarkan dari psikologi emosional, bukan atas dasar pengetahuan terhadap undang-undang itu sendiri. Misalnya, nah oleh karena itu perlunya ada edukasi. Dalam hal ini ada sebuah program yang mungkin perlu dibuka kembali dan ditingkatkan, yaitu Darkum. Kesadaran hukum. Nah, Darkum ini kan seakan-akan hampir tidak ada, tidak terlihat gitu. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Kita harapkan Darkum ini nanti menyentuh semua lapisan masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang efektif tentu. Nah, dengan ada Darkum ini, maka masyarakat kita harapkan dari semua lapisan, ketika ada sebuah undang-undang diundangkan, mereka itu akan mengutamakan memahami dulu. Apakah memahami secara literlek regulasi atau memahami secara penafsiran regulasi itu sendiri. Nah, yang terbaru misalnya ada isu, ini isu bahwa istri misalnya kan gitu ya bisa melaporkan suami kalau dipaksa berhubungan badan misalnya. Hanya sebatas itu sudah rame. Padahal tidak dikaji bagaimana pemaksaan yang dimaksudkan. Tidak boleh suami itu dalam keadaan mabuk pulang ke rumah memaksakan seorang istri berhubungan badan misalnya. Kan semua istri setuju. Suami juga nggak mungkin dong. Dia mabuk lalu memaksakan. Itu semua setuju, nggak akan demo sebenarnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya tidak boleh istri diperlakukan hubungan badan itu melalui belakang misalnya. Kan tidak setuju kita begitu. Andai kata begitu misalnya yang dalam tanda kutip. Kalau undang-undang itu harus dipahami secara baik, tidak parsial, saya pikir demo itu akan dilakukan pada pasal-pasal yang sudah dimengerti. Pasal-pasal tertentu ya. Pasal-pasal tertentu. Jadi tidak serta-merta melakukan surat penolakan. Ada yang baik, ya kita terima. Yang kurang baik, ya kita usulkan perbaikan. Yang tidak baik, ya kita tolak. Melalui GR, melalui demonstrasi, juga bisa mengirimkan surat-surat kepada eksekutif untuk dikaji ulang. Kan tidak ada salahnya. Yang penting, semua tindakan yang dilakukan adalah jangan sampai menghilangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang hari ini kita diskusikan. Mungkin begitu ya. Nah, tadi saya juga sedikit mengenai saya tarik lagi informasi dari Pak Tengku tadi tentang surat menyurat nih, surat menyurat. Nah, menurut pandangan dari Bang Sona selaku generasi muda, apakah sudah dilakukan komunikasi lewat surat menyurat dalam hal ini ke DPR RI kan bukan konstituen ya. Ini kita kan perwakilan kita di dewan itu yang sudah mewakili kita rakyat Indonesia yang ada di situ yang membuat undang-undang itu sendiri bersama dengan pemerintah tentunya. Nah, kira-kira menurut Bang Sona bagaimana nih? Apakah hal-hal itu saluran-saluran itu sudah dilakukan sehingga tidak merebak demo-demo yang ada sekarang ini nih? Kira-kira Bang Sona selaku generasi muda gimana melihatnya? Mungkin sudah untuk surat menyurat mungkin sudah ada pihak yang melakukan Pak ya, dan juga mungkin ini baru sekedar bukan sebuah kepastian tetapi kemungkinan mungkin sudah dilakukan tapi nggak didengar mungkin mungkin nggak didengar, makanya generasi muda turun ke jalan mungkin seperti itu.